Selamat Hari Tuhan, saudara-saudaraku. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heaven Word. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kelima. Dan dalam Injil hari ini, Tuhan mengenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Dan inti dari pengajaran tentang pokok anggur yang sejati ini adalah tentang persatuan dengan Tuhan Yesus. Persatuan ini terwujud dalam dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi personal dan yang kedua adalah dimensi gerejawi. Dalam dimensi personal, kita diajak untuk masuk ke dalam persatuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Kata Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Ini terjadi ketika kita menuruti segala perintahnya. Lalu, apa perintahnya? Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 3 ayat 23 sampai 24, di sana dikatakan tentang perintah Tuhan, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, percaya saja itu tidak cukup. Doa saja tidak cukup, saudara-saudaraku. Injil Matius bab 7 ayat 21. Tuhan Yesus di sana mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadi, kasih itu berbuat. Surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 18 dikatakan, "Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi, pengenalan akan Allah itu bukan diukur secara akademis, tetapi dari perbuatan kasih. Tanpa kasih, saudara-saudaraku, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan Allah kita, baik sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7. Di sana dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka dari itu, tanpa kasih kita tidak bertemu dengan Allah." Dengan demikian, saudara-saudaraku, inti dari persatuan dengan Allah dalam dimensi personal ini adalah iman yang terwujud dalam perbuatan kasih. Sekarang tentang dimensi gerejawi. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus bab 12 ayat 27, "Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Jadi, gereja ini, saudara-saudaraku, adalah tubuh Kristus. Dan hanya ada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan satu kepala memiliki satu tubuh. Kepada satu tubuh inilah kita dipanggil. Kalau kita membaca Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6, kita bisa melihat penegasan panggilan ini. Di sana dikatakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita bisa lihat, kita dipanggil kepada tubuh yang satu, iman yang satu, Tuhan yang satu, baptisan yang satu, pada Allah yang satu. Karena Tuhan hanya menginginkan satu gereja. Tuhan sendirilah yang mendirikan gereja itu. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 18, di sana Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di sana Tuhan mengatakan jemaatku, hanya satu, bukan jemaat-jemaat, tetapi jemaatku. Dia hanya menginginkan satu gereja dan menginginkan supaya gereja ini juga selalu berada dalam persatuan dan tidak terpecah-pecah. Kita juga mendengar istilah gereja itu adalah mempelai Kristus. Sekarang, mungkinkah Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah monogami dan tidak terceraikan, menginginkan banyak gereja dan banyak mempelai? Tidak mungkin kan? Tuhan Yesus mengajarkan monogami. Maka dia hanya ingin menginginkan satu gereja sebagai mempelainya. Kepada Petrus di Injil Matius bab 16 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Maka saudara-saudaraku, jelas sudah, jika ada yang memisahkan diri dari gereja Katolik, dia terlepas di sorga. Dia akan seperti ranting yang terputus dari pokok anggur, yang akhirnya mati dan dibakar. Namun kita sebagai orang Katolik jangan menjadi sombong karena hal ini. Jangan. Karena justru ini adalah tanggung jawab kita sebagai gereja yang harus senantiasa mengusahakan persatuan sebagai tubuh Kristus. Anggota gereja adalah saudara-saudara dalam iman. Maka sudah sepatutnya kita sebagai saudara saling mengasihi dan bukan saling membenci. Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 2 ayat 9, dia mengatakan, "Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang." Maka saudara-saudaraku, hari ini kita dipanggil untuk masuk ke dalam persatuan dengan Sang Pokok Anggur Sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baik dalam dimensi personal maupun dalam dimensi gerejawi, yaitu dalam gereja Katolik tentu saja. Dan semuanya ini berlandaskan satu hal, yaitu kasih kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Demikian dari saya. Jika Anda suka video ini, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.